Saya bacakan ayatnya di surat Az-Zumar ayat ke-65. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Artinya, dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi sebelummu, jika kamu mempersekutukan Allah, niscaya akan hapuslah amalmu dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Jadi pada intinya beragama dan bertuhan di sisi Allah Ta'ala itu hati tidak mempersekutukan Allah dengan hawa nafsu kita sendiri. Hati tidak mempersekutukan Allah dengan dunia. Hati tidak mensekutukan Allah dengan urusan-urusan dunia. Inilah syarat-syarat diterimanya amal manusia kepada Tuhannya. Inilah yang dimaksud beragama dan bertuhan, yakni syaratnya hati tidak mensekutukan Allah dengan diri manusianya. Jadi hawa nafsunya sudah tidak menjadi Tuhan lagi. Hawa nafsunya sudah kembali kepada hakikat diri sejati manusianya, yakni sebagai makhluk. Makhluk yang tidak bisa apa-apa. Makhluk yang tidak bisa menyebut-nyebut dirinya sendiri. Makhluk yang tidak bisa bergerak tanpa digerakkan oleh Sang Penciptanya. Jadi hakikatnya manusia yang beragama dan bertuhankan kepada Allah itu adalah hati manusia yang sudah menyerahkan semua apa-apa yang dimiliki manusianya. Hidup dan badan ini dipersembahkan lagi kepada Tuhannya. Maka inilah yang disebut manusia yang sudah berislam di hatinya. Inilah Islam indallah, Islam original, Islam yang dibawa oleh para nabi-nabi dan para rasul, termasuk Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kondisi hati para nabi, kondisi hati para rasul, dan kondisi hati Kanjeng Nabi Muhammad serta para aulia Allah, hatinya selalu mentauhidkan Allah saja daripada mentauhidkan hawa nafsunya di hatinya selama ini. Seperti kita selama ini kan mentauhidkan hawa nafsu kita di dalam hati kita, ketimbang mentauhidkan Allah di hati kita. Karena apa? Karena kita selama ini tidak bertuhan, tidak beragama di sisi Allah. Bagaimana mungkin kita bisa mentauhidkan Allah di hati kita sementara kita tidak kenal Allah? Muhal itu terjadi. Maka dari itu beragamalah, bertuhankanlah kepada Allah sebagai pencipta diri manusiamu di hatimu. Itulah yang dimaksud beragama dan bertuhan, agar semua amal-amal yang dilakukan oleh badan ini senantiasa mendapat naungan, yakni sebagai af'alullah, yakni sebagai af'alnya Allah sendiri. Inilah tanda-tanda amal yang langsung diterima
oleh Allah, karena di hatinya sudah bertuhankan kepada Allah daripada mentuhankan diri manusianya sendiri di hatinya. Jadi tanda-tanda bahwa manusia itu sudah mentauhidkan Allah di hatinya daripada mentauhidkan hawa nafsunya, tanda-tandanya adalah ketika beramal apapun di dalamnya sudah tak ada lagi minta-minta, sudah tak ada lagi pengharapan-pengharapan, sudah tak ada lagi keinginan-keinginan babakan dunia. Karena hamba yang sudah beragama dan hamba yang sudah bertuhan itu sudah memasrahkan seluruh kehidupan dan badannya kepada Allah. Jadi seluruh urusan-urusannya semua diambil alih oleh Allah yang maha mengurusi seluruh makhluknya. Allah yang maha menjaga seluruh makhluknya, Allah yang maha memberi rezeki seluruh makhluknya, Allah yang maha kasih sayang kepada seluruh makhluknya. Jadi hambanya sudah pasrah total jenderal kepada Tuhannya. Inilah yang dimaksud Islam. Jadi Islam indallah, inna dina indallahil Islam, itu maksudnya. Bukan Islam-Islam yang selama ini kita praktekkan. Selama ini kan hanya Islam-Islam ragawi, Islam-Islam syariat saja, yang mana di dalam hati kita selama ini yang jadi Tuhan bukan Allah, tapi hawa nafsu kita sendiri yang mentuhani di seluruh aktivitas-aktivitas kehidupan dan badan yang selama ini kita akui sebagai milik kita. Jadi selama ini Tuhannya adalah hawa nafsu kita sendiri. Karena kita buta kepada Allah sehingga kita kafir kepada Allah, hati selalu mensekutukan Allah. Jadi itulah tanda-tanda amal yang tertolak, amal yang terbakar, yakni dibakar oleh hawa nafsunya sendiri. Tanda-tandanya ketika selesai beramal hatinya lega. Alhamdulillah, aku sudah sholat, alhamdulillah aku sudah tahajud, alhamdulillah aku sudah duha. Di dalam hatinya ada rasa kebanggaan, itu pahalanya. Jadi itulah balasannya, dibakar di dalam hawa nafsunya sendiri, karena tidak mentuhankan Allah di hatinya sebagai pelaku di segala aktivitas kehidupan dan badan ini. Hatinya tidak lillahi ta'ala, akan tetapi hatinya linafsi. Ini sholatku, ini ibadahku, ini hidupku, ini badanku, ini kerjaku, ini uangku, ini sehatku, ini sakitku, semuanya diakui sebagai milik manusianya. Dan tidak terasa manusia telah menjadi Allah, tapi tidak terasa. Karena seluruh sifat-sifatnya Allah sudah diakui sebagai sifatnya manusianya. Karena manusianya buta akan Allah. Jadi bila di dunia ini buta mata hatinya, maka di akhirat pun akan semakin buta. Maka tersesatlah jalannya menuju ke jalan Allah. Jadi di dunia saja sudah su'ul khotimah, apalagi menjelang syakaratul maut. Kira-kira kita mau sekarang su'ul khotimah? Jadi tanda-tandanya bahwa sekarang pun kita sudah tahu kondisi hati kita saat ini sebelum mati.
kondisinya su'ul khotimah atau husnul khotimah bisa kita ketahui sekarang. Jadi beragama dan bertuhan itu jangan ayang-ayang saja, jangan angen-angen saja. Nyatakan bagaimana beragama kepada Allah itu. Nyatakan bagaimana Allah yang kau tuhankan selama ini. Kalau belum nyata, bagaimana mungkin kita bisa menyembah? Bila belum nyata, bagaimana mungkin kita bisa mengabdi? Semuanya kesasar. Yang diabdi, yang disembah hanyalah hawa nafsu dirinya sendiri. Yang disembah, yang diabdi, yang diberhalakan adalah manusia di sekelilingnya. Ia melaksanakan ibadah dan sholat hanya demi mendapatkan gelar bahwa diri kita sudah beragama, bahwa diri kita sudah bertuhan di sisi manusia, agar kita tidak dikatakan ateis, agar kita tidak dikatakan kufur di sisi manusia. Karena yang jadi Tuhan selama ini adalah manusianya daripada Allah. Mohon maaf. Jadi masih banyak lagi ayat-ayat Allah yang berbunyi bahwa amal itu bisa diketahui, diterima dan tidaknya saat ini. Jangan menunggu besok yang tidak tentu. Jam korek. Jadi ketahuilah sekarang amal-amal kita sendiri di hati kita. Cek hati kita. Terima kasih. Jika kita tidak tahu hari ini, sekarang ini, lalu sampai kapan kita tahu bagaimana nasib ibadah dan amal kita? Bila sekarang saja kita buta, bila sekarang saja kita su'ul khotimah, kesasar, apalagi nanti, apalagi di akhirat, maka semakin buta, maka semakin kesasar, maka semakin ketakutan dan diazab dengan siksa yang sangat amat pedihnya. Jadi sudah jelas bahwa tanda-tanda amal yang tertolak, bahwa tanda-tanda amal yang tidak sampai kepada Allah adalah ketika di dalam hati kita yang ada, yang wujud, yang hidup, yang berkuasa, yang berkehendak, yang bisa berilmu, yang bisa melihat, yang bisa mendengar, yang bisa berkata-kata, masih diri manusianya yang merampas seluruh sifat-sifatnya Allah. Jadi bila manusia masih ada di dalam hati kita ini, itulah tanda neraka. Itulah tanda tertolaknya seluruh amal-amal ibadahnya. Karena ibaratkan wayang, wayang ini sudah lepas dari dalangnya. Jadi wayangnya tidak mau bila dalangnya yang mengendalikannya. Karena wayangnya merasa di hatinya bisa mengendalikan, bisa mendalangi dirinya sendiri tanpa Tuhan. Inilah bukti hati manusia yang masih kufur, yang masih ingkar kepada Tuhannya. Jadi semua amal ibadahnya hancur lebur dimakan dirinya sendiri, dimakan setannya sendiri, dimakan hawa nafsunya sendiri di hatinya. Maka jelas bukan bagaimana kita meneliti solat-solat kita, ibadah-ibadah kita.
Nah, sudah jelas bukan? Sekarang bagaimana nasib seluruh amal ibadah kita, nasib seluruh salat-salat kita saat ini juga kita sudah tahu bagaimana nasibnya. Tertolak semua bukan? Hangus semua bukan? Hancur semua bukan? Lalu sampai kapan kita mau berubah? Apa kita berubah menunggu ajal menjemput? Apa kita berubah menunggu syakaratul maut? Semua tergantung Anda sendiri-sendiri. Jadi kunci utamanya bagi hamba yang ingin bertobat itu tidak usah baca istighfar segala. Meskipun 1 juta istighfar tiap hari Anda baca, tapi di dalam hati Anda merasa diri Anda yang membaca sama saja hancur, lebur, fana, karena manusianya yang jadi Tuhan. Maka hakikat taubat di sisi Allah itu adalah hati kita sudah mengikrarkan dalam hati bahwa kita sudah taubat dari menjadi Tuhan. Persembahkanlah kembali bahwa hidup ini Allah. Persembahkan kembali bahwa badan ini milik Allah, bukan milik manusiamu. Manusia kita tidak miliki apa-apa. Manusia itu sebenarnya awalnya adalah dari hal yang tak dapat disebut. Manusia tidak bisa menyebut dirinya bahwa dirinya manusia bila tidak ada hidup, bila tidak ada Allah. Jadi sesungguhnya yang menyebut bahwa diri kita adalah manusia kan ya Allah, kan ya hidup, kan Tuhannya sendiri. Tapi selama ini kita tidak sadar karena selama ini kita yang jadi Tuhannya.